Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk cerita malam hari ini yaitu uang balik. Kesaksian sang pemilik uang balik. Seorang wanita cantik memberikan selembar uang sebesar 50.000. Ternyata ini adalah uang siluman atau yang kemudian dikenal dengan nama uang balik. Uang inilah yang pada akhirnya membuatnya kaya raya. Lantas apa yang kemudian terjadi? Sebut saja lelaki yang sejatinya berwajah tampan itu adalah Danu. Penulis mengenalnya berbakat jasa seorang teman yang kebetulan juga temannya Danu. Seperti penutur Soib penulis itu, Danu memiliki kisah perjalanan hidup yang sangat mencekam. Seperti apa? Danu membeberkan kesaksiannya. Oke, langsung ke ceritanya. Malam itu entah malam yang beberapa kali aku dan istriku harus tidur dengan menahan lapar. Maklum, pekerjaanku yang hanya sebagai pengepul barang rongsokan pelasteri yang setiap hari keliling dari kampung ke kampung dengan sepeda butut memang tidak menentu pendapatannya. Hampir setiap hari kami hanya bisa makan 2 piring nasi dengan sayur bening dan secobek sambal terasi. Kalau kebetulan dapat rezeki agak lumayan, barulah kami bisa makan dengan ikan goreng atau telur asin. Kebetulan siang hari tadi hujan turun lebat sekali sehingga aku tidak bisa leluasa melakukan aktivitasku keliling kampung membeli koran atau botol-botol bekas. Hasil tak ada kelebihan uang yang bisa kubawa pulang kecuali rasa letih dan kepala pusing akibat kehujanan hampir seharian. Selepas sholat isya, aku dan istriku hanya makan sisa sayur asam yang tinggal airnya saja. Nasi pun hanya sepiring dan kami makan bersama. Walau begitu, aku masih tetap merasa beruntung. Meski kehidupan ekonomiku carut marut, istriku tetap setia mendampingiku. Dia juga termasuk seorang yang tekun dalam beribadah. Ternyata aku tidak salah memilih ketika sebagai pendamping hidupku. Dia tak hanya cantik dan solehah, namun dia juga istri yang sangat sabar dalam menghadapi segala cobaan. Namun cintanya yang tulus ini membuatku merasa bersalah, sebab aku tidak bisa membahagiakan Kartika. Jangankan memberinya harta dan yang melimpah, untuk memberi kehidupannya yang layak saja aku tidak bisa melakukannya. Sungguh bila ingat semua itu, tak terasa air mata menetes. Aku merasa telah menjadi lelaki tak berguna. Nasib buruk sepertinya telah menjadi bagian dalam hidupku. Bukannya aku pemalas atau tidak mau bekerja keras. Aku sudah berusaha dengan sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Tetapi tetap saja hasilnya pas-pasan. Tika, sampai kapan hidup kita akan begini terus? Cetusku sambil mandingi wajah yang ayu. Sabar ya mas, mungkin ini cobaan dari Allah, jawabnya singkat. Coba kalau dulu aku sekolah sampai sarjana, pasti hidup kita tidak akan susah begini, kataku menggerutut. Sudahlah, jangan menyesalkan keadaan, tidak baik terus-menerus mengeluh, timpalnya dengan bijak. Kartika atau biasa aku memanggilnya Tika, memang selalu menjadi sumber pencerahan batin bagiku. Dia adalah apa semangat hidupku dalam mengarungi kehidupan di dunia ini.
kali aku merasa putus asa, setiap kali aku terjatuh, maka dia selalu ada dan menjadi malaikat yang seolah tak pernah bosan mengeluarkan tangannya untuk rasa berdosa sekali bila aku menyakitinya. Suatu malam, aku duduk menyendiri di bibir sumur tua yang sudah tak berpakai lagi. Jaraknya sekitar 50 meter dari belakang rumahku. Waktu itu hatiku memang sedang galau memikirkan kenyataan hidup yang kualami. Sambil memberikan lamunanku berkelana entah kemana, mataku seakan tak berkedip memandang langit yang penuh dengan taburan bintang. Apalagi malam itu bulan sedang purnama, sinarnya yang terang menjadi mahkota di dalam sunyi itu. Entah pukul berapa aku tak tahu, sebab aku memang tak pernah memiliki jam tangan yang bagiku adalah sebuah barang mewah. Yang pasti malam itu suasana sudah sangat sepi, tak ada suara orang lewat, bahkan suara jangkrik pun seolah tidak terdengar. Ya, malam hening. Rasa dingin mulai menyelimuti tubuhku. Ketika menyadari kesendirianku yang sedemikian sempurna, tiba-tiba aku merasa takut sekali. Entah kenapa bulu kudukku mendadak merinding. Aku bergegas bangkit dari tempat itu, namun tiba-tiba aku tersentak kaget. "Jangan pergi dari sini kalau kamu ingin hidup kaya." Demikian terdengar sebuah suara yang tidak berwujud yang membuatku kaget setengah mati. Aku celingukan mencoba mencari sumber siapa pemilik suara itu. Tapi jangankan orangnya, bayangan pun aku tidak melihatnya. "Siapa kau ini?" tanyaku dengan bulu kuduk semakin berdiri meremang. "Kembalilah duduk di bibir sumur ini, sayang." Suara itu kembali terdengar. Astaga, aku baru menyadari kalau suara itu terdengar lembut sekali. Ya, suara seorang wanita. Tapi siapa dia? Mengapa ada wanita tengah malam begini? "Jangan takut, aku tidak akan menyakitimu. Duduklah kembali di bibir sumur itu, sayang," katanya lagi. Entah mengapa kali ini aku menuruti perintahnya. "Lihatlah ke dalam sumur dan tolong keluarkan aku dari dalam sumur ini," pinta suara itu dengan nada lembut penuh permohonan. Seperti terhipnotis, aku langsung melolong ke dalam sumur. Aneh bin ajaib, di dalam sumur yang sudah tidak terpakai selama bertahun-tahun itu ternyata memang ada seorang perempuan. Dengan sigap aku kemudian berusaha mengeluarkan wanita cantik itu. Anehnya, saat itu entah mengapa rasa takut yang tadi menyerap batinku telah hilang entah kemana. Bahkan demi melihat kecantikan wanita itu, rasa takutku malah berubah menjadi rasa cinta dan sayang. Padahal jelas aku tidak pernah mengenal atau melihat wanita itu sebelumnya. Kejadian selanjutnya sungguh terjadi di luar akal sehat. Nafsu birahiku tiba-tiba bergejolak saat melihat paha wanita itu tersingkap karena tertiup angin malam, dan entah siapa yang memulai. Tiba-tiba aku sudah bergumulnya. Yang kami bercinta seperti layaknya sepasang kekasih yang dimabuk asmara setelah sekian lama tidak saling bersuara. Apa yang terjadi detik selanjutnya? Aku terkulai lemas setelah menyemprotkan magma kenikmatan pada sesosok wanita cantik tersebut. Entah beberapa lama kami bercumbu, yang pasti sebelum pagi wanita cantik itu memberikan selembar uang 50.000 rupiah padaku sambil berkata, "Uang ini sebagai awal dari kekayaanmu, sayang." Setelah itu dia pergi dan bayangannya pun lenyap di telan gelap malam di ambang subuh.